Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ardiansyah dari kelas 1A yang akan menyampaikan materi mengenai penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah penggunaan huruf. Dalam penggunaan huruf ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital berfungsi untuk ditaruh pada awal kalimat. Misalnya, mahasiswa sekarang belajar. Nah, pada tulisan mahasiswa, M-nya itu ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, nama orang atau tempat, misalnya Ahmad Jakarta, itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan nama instansi atau lembaga, misalnya Universitas Indonesia. Selanjutnya, kesalahan umum yang ada pada huruf kapital adalah menulis huruf kapital di semua kata tanpa alasan. Itu kurang tepat. Selanjutnya adalah huruf miring. Nah, huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, majalah, atau karya. Misalnya, saya membaca buku Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi di sini kan merupakan sebuah judul buku. Jadi harus ditulis menggunakan huruf miring. Selanjutnya, menuliskan istilah asing. Nah, istilah asing misalnya teknologi online. Karena teknologi online ini bukanlah berasal dari bahasa Indonesia asli, melainkan dari bahasa asing, sehingga harus ditulis menggunakan tulisan miring. Yang selanjutnya yaitu adalah penulisan singkatan. Nah, penulisan singkatan, akronim, dan angka. Penggunaannya harus menggunakan huruf besar jika singkatan, misalnya DPR dan UUD, karena DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat menjadi DPR, harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya, akronim, bisa huruf besar semua seperti BNPB atau campuran Bappenas, seperti itu. Dan selanjutnya adalah penulisan angka dalam teks ilmiah. Contohnya, angka 1 sampai 10 ditulis dengan huruf, bukan menggunakan angka. Misalnya 10.000 atau 3 buah kelereng itu menggunakan huruf. Dan selanjutnya angka besar seperti tahun, halaman, atau data statistik boleh menggunakan angka pada tahun 2025. Nah, ini menggunakan angka jika yang saya sebutkan tadi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penulisan kata. Nah, penulisan kata ini ada beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada kata dasar dan kata turunan. Kata dasar merupakan kata yang belum mendapat imbuhan. Contohnya, makan, tulis. Itu adalah kata dasar atau kata asal sebelum ditambahi. Selanjutnya, kata turunan merupakan kata yang sudah mendapatkan imbuhan agar memudahkan untuk berkomunikasi. Contohnya, memakan dan penulisan. Itu adalah kata turunan. Dan yang kedua adalah gabungan kata atau kata majemuk. Kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya, rumah sakit dan meja makan. Itu ditulis terpisah. Rumah spasi sakit, meja spasi makan, seperti itu. Kecuali bila sudah dianggap padu dan sudah pas lah kalau diucapkan. Contohnya, olahraga, beasiswa itu tidak menggunakan spasi, ditulis jadi satu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kata depan. Contohnya, di, ke, dari. Nah, ditulis terpisah bila berfungsi sebagai kata depan. Contohnya, di pasar, ke sekolah, dari rumah. Ini menggunakan kata depan dengan ditulis terpisah karena berfungsi sebagai kata depan tadi. Dan ditulis serangkai bila sebagai imbuhan. Contohnya, dimakan, diberikan, ditanam, itu menggunakan ditulis serangkai sebagai imbuhan. Dan selanjutnya adalah kata serapan. Nah, kata serapan ini adalah kata dari bahasa asing yang disesuaikan dengan ejaan Indonesia.
Contohnya, tulisan efek ketika diserap dalam bahasa Indonesia ditulis efek. Itu kan ada perbedaan hurufnya dari EFF ECT menjadi EFEK. Tetapi bunyinya tetap sama, efek seperti itu. Dan contoh selanjutnya adalah communication. Dalam bahasa Indonesia diubah menjadi komunikasi agar tujuannya untuk seragam, mudah dibaca, dan sesuai kaidah. Oke. Sekian presentasi dari saya, dan ini adalah referensi sumber-sumber yang saya ambil dari materi tersebut. Dan apabila ada salah kata dan salah pengucapan serta kurang pasnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.